Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Edisi siaran langsung, kami tetap di posisi yang sama, yaitu di Makassar, tepatnya di Jalan Muhammad Jufri. Nah, judul yang kita angkat kali ini adalah penghubung antara syariat dan hakikat. Sebagaimana kita tahu, agama adalah isu yang paling sensitif bagi masyarakat Indonesia, melebihi isu yang lain. Tetapi mesti digarisbawahi bahwa agama ini adalah sesuatu yang ilmiah, dan mestinya itu amaliyah, mestinya itu bisa dipraktekkan atau dibuktikan. Tetapi yang berkembang di masyarakat sekarang, agama ini hanya sebatas dogma, teori, pengetahuan yang itu tidak didapatkan dari proses dari pengalamannya sendiri, tetapi hanya ditransfer knowledge lewat akal, via akal. Itu relatif. Itu hanya sebatas dengan penalaran daripada keterbatasan akal subjektifmu. Nah, tentunya agama turun dari yang maha mutlak, mestinya sifatnya juga mutlak, hukumnya mutlak, faktornya mutlak, dan segalanya sesuatu itu mesti mutlak, tidak menjadi sesuatu yang relatif sebagaimana agama sekarang. Agama yang sangat rentan dengan permusuhan, dengan friksi, dengan distorsi, dengan gesekan, beda aliran pemahaman, organisasi ataupun kepentingan sudah terpisah, terkotak-kotak satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita tahu lapisan ilmu di dalam agama adalah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat dan makrifat. Tetapi pada kenyataannya orang ini cenderung kepada agama yang seolah-olah real bagi dia, yaitu hanya syariat saja. Tarekat dianggap olah laku sesuatu yang tidak dibutuhkan. Hakikat apalagi, yaitu sesuatu yang abstrak, apalagi makrifat, gak terjangkau. Maka orang beragama sekarang ini kecenderungan hanya memakai agama yang di level syariat saja. Padahal ini teori, narasi, kemudian pengetahuan. Di balik ini mestinya teori itu mesti dibuktikan. Nah, membuktikannya itu bukan lagi di dimensi akal, bukan lagi dengan ilmu tarekat, dengan ilmu syariat, tapi mempraktekkan agama itu mesti dengan combine dengan gelombang yang lain, alam yang lain, dimensi yang lain, yaitu gaya vertikalnya. Nah, kalau syariat kan gaya mendatar, horizontal. Nah, kalau hakikat adalah gaya vertikal. Ada proses naiknya gelombang atau yang dalam bahasa kuno disebut mi'raj, yaitu kita telah adaptasi di dimensi ruh kita. Kalau ini kan tadi akal, pure akal, murni akal. Kalau hakikat ada pure murni ruh, alamnya adalah alam akhirat. Mestinya dunia dan akhir itu ketemu di satu titik, yaitu diri kita sendiri. Tapi titik yang mana? Itu yang mesti kita pelajari. Tetapi hakikat ini sudah nggak ada lagi pelajaran akal. Di dimensi roh nggak ada lagi benar salah, nggak ada lagi dogma, nggak ada lagi teori, nggak ada apa. Nggak ada lagi pernak-pernik label agama, nggak ada lagi syariat, nggak ada, sudah nggak ada. Karena syariat dan seluruh turunan ilmu akal hanya berlaku di dunia saja. Nah, kalau di atas dunia sudah nggak ada lagi turunan ilmu akal. Yang ada adalah gelombang yang lain, yaitu dirimu ketika menjadi badan halus rohanimu. Nah, artinya apa? Praktek syariat itu mestinya dipraktekkan di hakikatmu, yaitu di alam rohmu. Nah, itu mesti pakai metodologi. Jadi dari syariat untuk membuktikan praktek agama di hakikat itu mesti pakai metodologi. Nah, sayang sekali kita ini membahas syariat seolah-olah ini segala-galanya.
eker-ekeran di sini, benturan di sini. Oh, saling sikut, saling menyalahkan di sini. Itu belum pernah kau uji, belum pernah kau riset. Itu masih bahan mentah. Nah, syariat ini ya, mestinya walaupun nggak diterangkan oleh banyak orang atau banyak ahli, sudah banyak fasilitas yang bisa menerangkan syariat itu. Buku sudah banyak, kitab sudah banyak, di mana-mana kita sudah banyak. Itu kan teori, teori dogma dan sebagainya. Ini sudah banyak ya. Kita bisa dapat akses syariat di mana-mana, pengetahuan syariat itu banyak ya. Googling aja sudah banyak. Nah, ini mestinya bukan lagi urusan yang mesti kita garis bawahi di zaman ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lagi penting. Karena apa? Semua orang udah bisa ini. Kalau misalkan ya mempelajari nama Allah, nama Tuhan siapa? Allah, itu sudah nggak pakai belajar sekarang, betul nggak? Sholat sehari semalam ada berapa waktu, ada berapa rakaat. Sekarang sudah tahu semua. Sholat menghadap jasmani, menghadap kiblat, sudah tahu semua. Di sini ada dunia, nanti ada akhirat, sudah tahu semua. Teori di sini sudah kita lewati, mestinya saat kita sudah masih SMP itu sudah lewat ini, sudah selesai mestinya. Narasi pengetahuan syariat itu sudah selesai. Nah, sayang sekali banyak orang yang malah mengambil alih peran pengetahuan makrifat, diterangkan lewat gaya syariat, itu keliru. Dari syariat ini mestinya diterangkan ilmu tentang metodologinya untuk praktek daripada syariatmu itu, yaitu mesti metodologi tarikatullah agar kau bisa masuk ke dimensi hakikatullah. Hakikatullah sudah nggak ada pelajaran lagi kata-kata, nggak ada lagi itu. Yang masih ada pelajaran kata-kata yang bisa disampaikan, dirumuskan, dianalisa, diriset itu adalah pelajaran syariatnya, syariat dan syariatnya hakikat, yaitu ilmu tarikatullah. Ya. Jadi syariat itu ada dua, ini syariatnya syariat dan syariatnya hakikat adalah tarikatullah. Nah, sayang sekali tarikat ini sengaja dihilangkan atau menjadi the missing link, sehingga orang tidak lagi bisa mempraktekkan syariat sebagaimana dia adaptasi di alam hakikatnya. Padahal nanti ya, dari laku syariatmu dan hakikatmu yang dijembatkan oleh metodologi tarikatullah, itu nanti ada buahnya, yaitu ma'rifatnya ini, atau buah bentukan Tuhan, resultante ya. Dari syariat sumbu horizontal, hakikat sumbu vertikal, tapi vertikal ini mesti memakai metodologi yaitu tarikatullah. Nantilah muncul resultante yaitu ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah nanti akan berbuah syariat agama, yaitu syariat yang disyariatkan. Jadi bukan syariat dogma, syariat yang telah ada campur tangan Tuhan untuk membentuk pribadimu, karaktermu, kepribadianmu dan pengetahuanmu. Lihat ya, maka mestinya itu hanya diajarkan setelah orang sudah paham, sudah selesai. Nggak perlu diajarkan seumur hidup yang ini. Contohnya ya, kalau orang mau belajar teknik sholat secara syariat, yaitu mulai takbir sampai salam, waktu SMP sudah diajarkan tidak, Bang Sofyan? Waktu SMP sudah diajarkan teknik sholat nggak untuk sholat syariat? Sudah. Lah kok gitu masih diajarkan setiap kita Jumatan, setiap hari-hari kita sampai tua, teori terus yang diajarkan. Loh, aneh kan? Mesti kalimatnya sama, ittaqullah haqqa tuqatih, itu saja. Tidak salah, emang tidak salah, tapi proporsinya itu loh. Ini ilmu yang sudah ditahu banyak orang ya. Syariat itu kan aturan undang-undang. Kalau sudah tahu masa diberitahu terus loh. Kalau misalkan ya ada seorang ya ibu-ibu diajari masak, diajarilah masak bakso itu bumbunya adalah merica, bawang putih, pre, garam dan micin misalkan ya sama kaldu. Diajari sekali, dipraktekkan. Oh masih belum bisa, sampai bisa.
Lah saya bisa kok masih diajari terus resepnya itu loh. Bagaimana kira-kira? Ini masih resep, masih teori, masih narasi, masih pengetahuan. Lah kalau sudah mengerti kok diterus saja disampaikan loh. Hei, aku sudah ngerti. Sholat itu 5 rakaat. 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Sudah ngerti. Pentingnya jamaah sudah ngerti dan sebagainya. Lah kok masih teruskan dan menyampaikan ini. Mestinya teori ini yang sudah cukup ya sudah cukup. Tinggal bagaimana diarahkan kepada praktek melewati metodologinya. Yaitu dari syariat mestinya ditingkatkan ke hakikatnya. Tapi penghubung antara syariat dan hakikat mesti lewat metodologi yaitu tarikatullah. Nah, sayang sekali ya, teori agama diajarkan dari kecil sampai kita tua ya, teori saja. Prakteknya kapan? Kapan prakteknya? Praktek sholat khusyuk kapan? Praktek sholat yang mi'raj kapan? Praktek menembus akhirat kapan? Praktek syahadat yang menyaksikan wujud Allah dan wujud Rasulullah kapan? Praktek untuk menyeberang Shiratal Mustaqim kapan? Praktek untuk berhubungan dengan Allah lewat wahyu kapan? Loh. Nggak ada prakteknya katanya kan? Bahkan itu semua dianggap fiktif dan tidak mungkin loh. Apa gak gila ini? Orang hanya berkutat di teori. Ini kan teori, rumus, hukum, aturan, undang-undang, kaidah, norma. Loh ini undang-undangnya kok. Misalkan ya, kalau minum air putih ya harus pakai gelas undang-undangnya. Habis undang-undang dibaca, kalau sudah paham, ya praktek dong. Loh, pakai gelas gini. Ini prakteknya. Jangan kok dibaca lagi. Kalau minum air putih, pakailah gelas. Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Enggak praktek-praktek loh. Ini dipraktekkan. Prakteknya begini. Nah, loh, minum gini. Ini doing. Practical. Lewat technical. Lah kalau undang-undangnya kau baca saja. Teori saja. Kapan praktekmu loh? Kau kira di praktek? Bukan. Ini masih mempraktekkan teorinya. Lah hubunganmu dengan siapa ini? Sholat itu. Dengan Tuhan. Lah bagaimana kau bisa menjaga Tuhan lewat sholatmu? Itu kan mesti yang saat kau pelajari saat prakteknya. Lah kalau sholat begini. Sudah terhubung sama Tuhan enggak? Enggak. Ini masih praktek teorinya kayak gini loh. Sholat diawali dengan takbir, kemudian sampai dengan salam. Itu masih teori. Nah, praktikal teori ya seperti ini. Tapi kalau praktikal untuk naiknya gelombang sampai ke hadirat Allah Ta'ala, untuk kenal Allah, untuk sampai kepada Allah, untuk mi'raj, itu kan mesti pakai metodologi. Sayangnya ya, di mana-mana kita dicekoi syariat dari kecil sampai tua. Itu saja, teori saja. Padahal orangnya diceramai loh, padahal sudah tahu, betul nggak loh? Tahu nggak orang-orang kalau nanti ada surga neraka? Tahu. Rasulnya Muhammad tahu nggak? Tahu. Akhirnya orang bosan dicekoi syariat tapi nggak pernah bisa dibuktikan loh. Buat apa? Nah, kalau dipraktekkan itu syariat kan asik. Ada pengalaman rohani, ada perjalanan, ada segala macam itu pernak-perniknya. Saat rohmu mulai saat ibadahmu mulai memasuki dimensi rohmu, ada adaptasi vertikalnya. Lah semua orang membicarakan sholat khusyuk, ditanya, sudah bisa sholat khusyuk guys? Nggak bisa loh. Buat apa kamu cerita? Tanyalah sama pendakwahnya itu. Orang menceritakan Isra Mi'raj Rasulullah itu begini ya Allah, begini. Tanyalah sama dia, hei, kamu sudah bisa mi'raj? Loh, itu kan mukjizat Nabi loh. Kebodohan yang terstruktur rapi dan mengakar menjadi kepercayaan dan keyakinan. Bahkan dibungkus dengan kulit agama. Itu kebodohan yang terstruktur rapi. Yang cerita gitu, yang dakwah gitu, apa sudah mempraktekkan itu? Belum praktek, belum pernah aku yakin, belum pernah mengalami. Kemudian mendogma orang, membuat orang yakin akan ceritanya. Loh, dia saja nggak pernah mengalami kok menceritakan kepada orang lain. Dipercaya bareng-bareng. Itu sesat berjamaah ya. Jadi syariat ini masih sebatas teori, hukum, aturan, norma, kaidah, undang-undang.
Ini mesti dipraktekkan. Contohnya gini ya. Kalau beli TV ya, beli TV, betul nggak ada manual booknya? Contohnya ya, sambungkan kabel ini kepada ini, remote-nya ini untuk ini kan gitu. Itu aturan apa? Aturan mainnya atau manual booknya. Lah apa itu cuma mau baca lagi? Saya tanya loh. Ya tidak dong. Itu mesti kau praktekkan. Mana yang remote, kamu ikuti petunjuknya pemakaian remote. Demikian juga nanti gelombangnya ada berapa itu. Kemudian kalau misalkan TV itu misalkan apa? Sudah ada aplikasi misalkan untuk WiFi untuk apa? Cara mempraktekkan untuk bisa akses WiFi bagaimana? Untuk nge-share radio FM bagaimana? Untuk jadi apa? Connect dengan musik HP bagaimana? Kan gitu ya? Itu aturan manual booknya itulah syariat. Lah prakteknya, ya mesti kau kerjakan begini-begini loh. Lah masa aturan mainnya kau baca saja loh. Dibaca berulang-ulang dari kecil sampai tua sampai mati loh. Mana agamamu? Dipikirlah yang logis. Hei, kamu umurmu berapa? Umurmu berapa? Sudah bisa syahadat bersaksi akan Tuhan, akan Allah? Aku bersaksi. Sudah pernah kau saksikan wujudnya Allah loh? Blunder toh? Kamu dicekoki dengan syahadat seperti itu, kok diteruskan gitu loh. Orang normal itu mesti logikanya nalarnya itu jalan. Aku bersaksi ya tentunya ada aku saksikan loh. Aku menyembah ya tentu harus ada yang aku sembah kan gitu. Lah kalau nggak ada yang kau sembah bagaimana? Kau cuma kenal nama. Begitu kau sebut Allahu Akbar, ternyata di balik nama itu ada kompormu, hutangmu, cucianmu, pacarmu, kerjaanmu. Itu toh yang kau sembah loh. Lah kok gitu kok menengai, kok diam saja. Ya. Ini itu mesti dipraktekkan lewat metodologi. Prakteknya di alam hakikat, di dimensi rohmu. Nanti antara syariat dan hakikat ada buah resultante yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu awal kau mengenal Allah Ta'ala dan nanti sampai pun diajari oleh Allah sendiri. Jadi yang memberikan pengetahuan dari langit itu Allah sendiri, bukan manusia. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Keliru sekali ini. Ya, the missing link itu adalah ketika kau diputus mata rantaimu, yaitu kau tidak dikenalkan dengan metodologi agamanya. Sekarang saya tanya, jika telah ada tool perangkat yang bisa menerangkan syariat lewat buku, kitab, sekarang sudah banyak semua, sudah paham semua atau syariat, sudah paham nggak? Maka saya tanya, ini perlu diterangkan lagi nggak? Saya tanya, nggak perlu. Kecuali awal-awal diterangkan wajib, betul nggak? Kalau sudah paham, masih ditekankan lagi pahamnya nggak? Kalau sudah tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat, masih dikenalkan lagi ya? Sholat subuh 2 rakaat, mas. Mbak, sholat subuh 2 rakaat, dia sudah paham kok. Sholat itu mulai takbir sampai salam, mas. Dia sudah praktek, sudah apa? Ngerti. Lah masa diterangkan terus? Nah, makanya syariat itu mesti dipraktekkan, praktek dari metodologi. Memang ada dulu yang sengaja mempropaganda sehingga umat Islam itu diputus mata rantainya. Dari syariat diputus ininya, ini dikaburkan. Dalil-dalilnya dihilangkan, kitab-kitabnya dibakar. Itu zaman Jabal Qubais masih ada di zaman peralihan dari Syekh Ali Ridho. Habis itu Jabal Qubais dikuasai orang-orang Wahabi. Orang-orang yang mengandalkan syariat dogma. Sehingga ini nggak perlu lagi tarekat. Bahkan dianggap bid'ah, sesat. Gimana ceritanya? Dari aturan undang-undang itu mesti dipraktekkan. Bagaimana teknikalnya? Itu di metodologi dong. Ini tarekatullah dong. Prakteknya di hakikatullah. Itu pun praktek itu masih teknik menyambungkan frekuensi dan gelombang sampai pas nanti barulah ketemu resultante yaitu ma'rifatullah. Di sini kita diajari Allah sendiri. Saya tanya, maka ini perlu diajarkan nggak yang ini? Nggak perlu. Ini diajar Tuhan langsung. Tapi teknik untuk menuju ke sini itu yang masih diurai, betul ya? Teknik untuk sampai kepada ma'rifatullah itu penting. Begitu di ma'rifat,
Allah sendiri yang ngajari, bukan lagi kamu. Bukan pula Nabi, bukan. Awaluddin ma'rifatullah, ya. Ada Allah loh. Awal kenal Allah, berarti nggak kenal, nggak di situ nggak disebut Rasul ya. Di situ nggak disebut Nabi, tapi Allah loh. Ma'rifatullah, kenal Allah, berarti yang ngajari siapa? Allah, bukan Nabi, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Bodoh amat. Maka sederhana agama itu. Syariat dikenalkan bagi anak-anak sampai dia mengerti narasinya, barulah kemudian tingkatkan kepada metodologi untuk praktek. Habis itu Tuhan sendiri ngajarin. Lah ini di mana-mana kita membahas ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ini membahas syariat. Beda mazhab sudah beda versi, beda aliran beda versi, beda golongan beda versi, beda organisasi beda versi, beda kepentingan beda versi. Loh masa kok kayak gitu agama? Ini bukan agama ya. Ini bukan agama ya. Syariat itu undang-undangnya. Misalkan ya, di teori saya sebelumnya, di uraian saya sebelumnya, jika soto itu agama atau makrifat itu agama, maka soto berangkat dari bumbu soto, betul nggak? Racian bumbunya ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk, pre, garam, penyedap rasa dan sebagainya. Saya tanya, apakah bumbu ini soto? Belum, bumbu ya bumbu. Prakteknya harus dialami, diolah dengan cara masak. Tapi untuk masak kau harus tahu tekniknya dulu. Lah kalau bumbu itu kau bakar sampai hangus, mana bisa jadi soto? Nah, mempraktekkan untuk racikan bumbu itu menjadi masakan, nanti ada cara memasak bumbu ini. Loh, itu namanya tarikatnya. Masaknya, sudah hakikatnya itu. Jadi dirimu sudah roh loh. Dirimu kan bukan bangkai ini. Dirimu yang roh, prakteknya adalah di alam hakikat. Alamnya akhirat, gelombangnya adalah gelombang roh. Nah, sudah masaknya. Sekali belum jadi, sekali belum jadi. Terus sampai nanti ketemu ma'rifatullah. Ketika kau telah ketemu dengan saluran frekuensi dan gelombangnya Allah Ta'ala. Tersambung. Oh ini soto. Habis dari situ kau kenal Allah Ta'ala. Kau diajari Allah sendiri pengetahuanmu. Lewat wahyu. Ayo. Kan orang kan pada alergi kalau ngomong wahyu. Karena dogmanya kan yang bisa menerima wahyu kan Rasul sama Nabi, betul nggak? Lihat di Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan. Kepada siapa? Kepada yang menerima baiat nur iman dan nur kitab loh. Yang mereka itu akan dipertemukan dengan petunjuk akan jalan Shiratal Mustaqim. Bisa nyebrang lewat jembatan itu. Dari dunia nembus ke akhirat. Nah gitu dong. Ya sayang sekali ya. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan ini? Ini teorinya. Dari kecil sampai dewasa sampai tua kok itu saja. Coba. Masa orang membaca Quran, anak-anak SD sama-sama profesor kok sama saja artinya? Betul nggak lo? Lihat di tafsir ya, tafsir Quran. Sama nggak artinya? Lo masa intelijensimu sudah meningkat, masa kok tetap sama? Ya enggak dong. Lah apa manfaatnya kamu dihidupkan di dunia dengan umurmu yang terus berjalan itu? Mestinya kamu mengambil manfaat daripada duniamu ini. Saya tanya, sholatnya anak kecil sama sholatnya profesor atau seorang ulama, kalau hanya bertahan di ini saja sama nggak itu? Sama nggak ada bedanya loh. Masa pengetahuanmu yang sudah tua gitu kok sama dengan anak-anak loh? Nggak ada hakikatnya, nggak ada makrifatnya, nggak ada tarekatnya. Bahkan gilanya lagi, tarekat dianggap bid'ah dan sesat nih, kurang ajar. Itu ada ya orang-orang itu. Saya nggak sebut golongan mereka, tapi ada itu jelas itu di mana-mana. Mereka menganggap tarekat itu bid'ah. Karena apa? Nama tarekatnya itu karena biasanya
menyebutkan nama orang atau tokoh sufi yang membesarkan tarekat itu. Namanya contohnya ya, tarekat Qadiriyah. Itu dibesarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pendapat mereka karena syariat ya, mindsetnya ini saja. Syekh Abdul Qadir Jailani kan ada di zaman setelah Nabi Muhammad ya. Ya Pak? Ada juga nama tarekat Syekh Bauddin Naksabandi atau tarekat Naksabandi. Itu kan di zaman setelah Nabi Muhammad loh. Lah isinya tarekat itu apa sih? Metodologi ya, baiat, teknik dzikir, teknik suluk atau tapa berata, dan berbakti mengembangkan visi misi ketuhanan. Saya tanya, apakah Nabi lewat ini tadi? Iya. Nabi Isa lewat ini lagi. Nabi Isa lewat ini enggak? Iya. Nabi Musa? Iya. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, semua Nabi. Bahkan Nabi Adam pun lewat ini loh. Lah ini loh, hanya masalah namanya dibesarkan di zaman setelah Nabi. Akhirnya kau kira ini kan bid'ah di zaman setelah Nabi. Oh, nabinya saja bertarekat kok. Nabinya bertarekat. Buktinya apa? Dia pun berwasilah akan Rasulullah Muhammad. Betul apa enggak? Dia pun saat sholat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti dia enggak sendirian, betul enggak sholatnya? Dia menggandeng guru rohani, yaitu guru Nur Muhammad yang di depan kolbunya loh. Nabi Muhammad sholatnya enggak sendirian. Itu buktinya ya. 2, syahadatnya Nabi Muhammad. Dia pun sama dengan kita. Dia yang manusia bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah loh. 3, saat Mi'raj, seorang Nabi sekalipun ternyata butuh waktu 13 tahun untuk bisa Mi'raj. Walaupun dia sudah dibaiat. Berarti apa? Nabi tanpa ada faktor Tuhan enggak mungkin sampai kepada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi. Betul apa ini? Jika otomatis sampai, berarti nggak butuh waktu 13 tahun dong untuk belajar. Seorang Nabi sekalipun ternyata beserta dengan wasilah, beserta dengan metodologi. Lah kamu dicuci otak ya. Ini saja yang kau bahas. Siang, malam, pagi, sore, ini saja yang kau bahas. Bahkan kau membahas syariatnya makrifat. Kau bahas dengan ilmu syariat. Ada debat makrifat, ada debat hakikat ya, cocotmu gitu loh ya. Kalau Mr. TM nggak merang ngelatih kayak gitu, buat apa ngelatih orang goblok? Nggak kelas, nggak level, bikin malu saja. Hei, orang makrifat itu gampang, dicium gelombangnya sudah tahu, cuman dihilangkan lagi pengetahuannya. Buat apa tahu itu? Jika dia menjadi hijab antara engkau dengan Tuhanmu. Naik ke gelombang ultra, akalmu tuh yang lenyap, pengetahuanmu hilang kalau akalnya, betul nggak? Loh, lihat ya. Ini sonor, ini ilmu, ini akal, ini akal sadar. Ke bawah namanya alam bawah sadar, ke atas namanya alam di atas sadar. Lah kalau ketarik ke alam di atas sadar, maka sadarnya akan hilang. Akalnya akan hilang, betul nggak? Akalnya hilang, apalagi pengetahuannya, betul nggak lo? Saat tidur, hilang akal sadarnya, dia punya pengetahuan nggak? Nggak ada. Maka yang naik ke gelombang ke metafisika ultra atau alam di atas sadar, itu arahnya menuju arah ridho. Dia nggak tahu apa-apa, ini sudah nol. Tapi terisi dengan sambungan dengan Allah Ta'ala, yaitu lewat gelombang. Jelas toh. Lah kamu berkutat ini saja loh. Kapan majumu? Mulai kamu TK diajari ini, SD ya diajari ini, SMP diajari ini, SMA ya ini, perguruan tinggi ya ini, tuamu ya ini loh, blok goblok loh. Kapan ininya? Awaluddin Ma'rifat itu Nabi loh. Awal orang beragama itu di sini. Awal loh ya. Artinya apa? Jika kau belum ma'rifat atau tidak ma'rifat, kau belum beragama. Betul gak ini? Ya. Coba ya, awaluddin ma'rifat, awal orang beragama itu kapan dia mulai mengenal Allah, baru dia mulai beragama. Lah kalau belum kenal Allah, udah beragama belum? Ya belum. Kau cuma tahu teorinya, kau tahu namanya. Itu bukan agama. Kapan kau mengenal Allah kalau nggak lewat metodologinya? Tuhan nggak di dunia ini, dia di ars atau alam robbani atau kerajaan Allah. Itu pun kau debat dengan keyakinanmu. Allah di dalam diriku sendiri. Allah yang wujud ke ini. Allah wujud ke seluruh alam semesta. Allah yang di balik Ka'bah.
Itu kan cocok-cocoknya tidak bertanggung jawab. Mana ilmiah lanjutannya? Kalau kau bisa ilmiahkan, mestinya kau bisa mempraktekkan. Sudah pernah ketemu Allah loh. Bullshit itu semua. Inilah agama sudah downgrade, sudah rusak agama. Makanya begitu orang membahas makrifat, orang pada fobia. Dikiranya ini sesuatu yang luar biasa. Enggak, ini biasa saja. Kata Nabi Awaluddin makrifat, ya. As-sholatul mi'rajul mu'min, biasa. Yang menjadi luar biasa apa? Karena kamu mengkaburkan ini hanya menjadi ini tak loh. Wah, ini itu. Hanya ini tak loh, syariat saja. Tarekat dianggap bid'ah loh. Kamu kenal Rasulullah di zamanmu sekarang ini? Bahkan kau anggap telah mati. Jika matahari telah padam, kau anggap padam sinarnya, maka kau anggap matahari pun sudah padam, itu nggak bersinar lagi. Nah coba, kau mengingkari Rasulullah sama juga halnya kau mengingkari Allah Ta'ala. Gila apa enggak ini? Dan itu tercuci otak di mindsetmu, di dogmamu, di doktrin dari kecil. Rasul manusia dan telah mati. Lihat di dalam Qur'annya. Lo bacaan sendiri daripada debat ngalor ngidul. Makanya Mr. TM itu dakwanya agak berat ya. Kembali mencuci otak semua orang yang sudah telah kotor. Menerangkan wujudnya Allah. Menerangkan Rasulullah zaman ini. Menerangkan metodologi agama. Menerangkan tentang jembatan Shiratal Mustaqim itu di mana, menerangkan tentang teknik menembus akhirat, menerangkan tentang teknik Mi'raj, dan itu semua tidak omong kosong. Ini mesti kau buktikan, alatnya, izinnya, jalannya, metodologinya, teknikalnya, gurunya, gelombangnya, dieksplor di sini. Maka ini sebagai sesuatu yang bisa kau jangkau, tapi disiplinnya super tinggi. Bukan lagi cerita. Kemudian retorika, oh di kampung akhir begini. Bisa Pak saya membuktikannya. Tahu jalannya untuk ke sana Pak? Saya tunjukkan Pak. Wah itu saya nggak tahu. Loh, buat apa cerita? Allah itu Maha Akbar, Maha Agung, ya Allah. Kenal Allah Pak. Di mana dia? Oh aku nggak tahu loh. Gila apa enggak ini? Ada pula yang terjebak di praktek klinik-klinikan itu. Dikira Tuhan, bukan. Itu genderuwo. Ada juga ya orang terjebak di pengetahuan pinter-pinteran itu. Sudah rusak ya. Makanya yang sepaham dengan visi misinya Taklim Ma'rifat, bantu share uraian-uraian kami kemana-mana. Biar agak ada banyak orang yang tercerahkan. Kembali kepada jalan yang benar lewat ilmu yang waris daripada Rasulullah. Yaitu lewat baiat, teknik zikir, suluk, dan berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Itulah metodologi agama, itulah tarekatullah. Nah kalau orang nggak ngerti itunya loh, wadah, kamu hanya terbentuk di akal mindsetmu sendiri yang telah didoktrin dari kecil. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Sebarkan kemana-mana, ya kemana-mana. Ini akan menggemparkan dunia. Bukan untuk saya, bukan. Untuk menyadarkan semua orang. Isi kepalanya orang itu loh. Biar bekunya itu kemudian lumer. Biar ada secercah. Kemungkinan orang itu bisa menerima petunjuk hidayah. Dan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang waris daripada Rasulullah. Dicuci otak bahwa Allah itu wujud. Ada wujudnya. Bisa dilihat. Nah, itu wujudnya. Dia bertajalli. Ya, dan ada Rasulullah zaman ini, ada siapa dia? Oh, tidak perlu kami sampaikan di publik. Ada Rasulullah zaman ini. Ada teknik Mi'raj, ada. Buraq, ada. Apa itu buraq? Semua diterangkan secara ilmiah. Teknik menembus akhirat, Shiratal Mustaqim semua diterangkan. Nah, jadi prakteknya nanti ada lewat sistem ketuhanan. Semuanya all in complete ya, dan absolut bisa dibuktikan. Jadi ini bukan cerita omong kosong. Oke, bila taufiq wal hidayah, bila ridho wal inayah, salam rahayu, salam kebajikan, salam kebangkitan semua orang, salam kegembiraan tentang kabar gembira ini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.